Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam malam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, mohon maaf ada sedikit error di Zoom-nya tadi. Saya udah masuk, ternyata Zoom-nya muter-muter aja. Oke, teman-teman ada yang belum ikut UTS? Ada yang belum ikut UTS? Udah semuanya? Udah ya? Oke, kalau udah, berarti saya tinggal melanjutkan aja. Kalau udah. Oke. Oke, teman-teman, tugasnya udah saya nilai semua ya. Tugas dari tugas pertama sampai tugas ke-6 ya. Buat teman-teman yang telat ngumpulin gitu ya. Ini kayak ini ada 4 ungraded nih, berarti telat ngumpulin. Ditunggu aja, saya pasti akan nilai. Buat teman-teman yang belum ngumpulin, harap segera dikumpulin ya teman-teman ya. Jangan nunggu akhir semester. Jangan nunggu akhir semester karena saya lihat partisipasi tugasnya nih makin lama makin rendah gitu ya. Ini dari 40 partisipasinya tugas, kemudian turun di week kedua jadi 31, di week ketiga jadi berapa nih? 34, 30-an ya. Berarti hilang 10 nih saya nih. 4 juga 30-an ya. 5 malah 27. Tugas ke-6 malah 24, setengahnya. Oke, baru setengahnya yang ngumpulin nih. Oke, teman-teman, ada kemarin ada yang nanya ke saya, ada mahasiswa nanya, kok nilai saya 0, padahal saya udah ngumpulin. Nah, berarti ada 3 penyebab, teman-teman ya. Nilai kuisnya 0, nilai UTS-nya 0, ada 3 penyebab. Yang pertama adalah Anda mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan perintah tugas gitu ya. Ada teman-teman yang ngumpulin tugas 4 tapi di Dropbox tugas ke-5 gitu ya. Jadi yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ada yang teman-teman yang ngumpulin tugas ketiga gitu ya. Tapi isinya tugas kedua. Nah, itu nggak saya nilai, saya kasih nilai 0 gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, ada indikasi plagiarisme gitu ya. Nyontek teman dan sebagainya gitu. Yang ketiga, memang Anda telat ngumpul ini kayak gini ya, 1 ungraded nih. Yang belum ungraded ini biasanya telat ngumpul gitu ya. Karena kalau saya udah masuk misalkan penilaian week ke-6 gitu ya, mahasiswa yang belum masukin, yang belum submit tugas itu langsung saya kasih kosong gitu ya. Karena dari Inabanya minta ada nilainya di sana. Maka saya kasih kosong gitu. Buat teman-teman yang belum ngumpul atau yang telat ngumpul silakan kumpulin aja. Nanti akan saya nilai pasti. Tapi nanti pasti penilaiannya proporsional ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ngumpulin di awal ya sesuai dengan duration dari tugasnya pasti nilainya maksimal gitu ya. Kurang dari itu pasti nilainya ada berkurangnya, ada sanksinya. Apalagi yang ngumpulin nanti di akhir semester gitu ya. Biasanya nilainya pasti nggak maksimal gitu ya. Kalaupun benar semuanya paling maksimal saya kasih 50 doang gitu ya. Kalau kamu benar semuanya 50, tapi kalau banyak salahnya bisa range-nya antara 0 sampai 50 gitu ya. Apalagi kalau yang Anda kumpulkan nggak sesuai dengan perintah tugas itu pasti langsung saya kasih 0. Gitu. Oke. Kemudian UTS-nya nih 40-an ya. Kayaknya memang kelas saya ini isinya cuma 40-an kayaknya. Karena dari hasil UTS-nya sekitar 40-an lah. Kalaupun ada 50 yang 10-nya nih calon-calon mengulang lah ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah ini
tugas dan kuis minggu ini silakan teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Tugas dan kuis minggu ini hanya berlaku kuisnya khususnya ya. Kuis hanya berlaku selama 7 hari ke depan. Lewat dari 7 hari Anda udah nggak bisa submit. Kalau tugas masih bisa lewat 7 hari, tapi tadi kompensasinya nilainya nggak maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau Anda mau masukin mau mendapatkan nilai maksimal, saya sarankan Anda ngumpulkan di awal waktu gitu ya, sebelum due date-nya gitu. Kalau misalkan due date-nya tanggal 2, biasanya kalau 1 minggu nih due date-nya tanggal 2. Kalau due date-nya tanggal 2 Desember, berarti Anda disarankan ngumpulkan sebelum 2 Desember gitu ya. Jamnya juga diperhatiin teman-teman ya. Jamnya 2 Desember nih kayak gini. Kalau Anda klik biasanya ada muncul due date jamnya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Due date-nya Friday 2 Desember jam 7 PM, jam 19.00, jam 19 malam ya. Kalau Anda ngumpulin lewat dari jam 19 malam pasti ada sanksinya, ada punishment-nya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke bahasan berikutnya. Kita masuk ke bahasan pengujian metode usability. Usability ini metode yang menilai dari perspektif user biasanya. Karena apa? Karena respondennya user gitu ya. Dia menilai bagaimana experience dari usernya dalam menggunakan sebuah aplikasi. Biasanya nanti ada metodenya, nanti akan kita bahas. Nah ini metode usability. Usability itu ya bahasa Inggris ya, artinya kegunaan. Jadi setiap website atau aplikasi gitu ya yang akan dipakai oleh user gitu ya, semestinya di trial dulu gitu. Jangan sampai aplikasi yang sudah di launch gitu kemudian dipakai oleh user, ternyata user menemui banyak kendala. Kendalanya apa? Bisa jadi nggak user friendly gitu ya, susah dipakainya, bingung gitu ya. Karena apa? Karena salah satu kunci migrasi dari analog ke digital, salah satu kuncinya adalah kemudahan. Kalau memang kita bisa memberikan kemudahan, maka banyak orang akan nggak segan-segan ya untuk migrasi ke digital. Sama juga saat kita membuat aplikasi atau sistem informasi, saat kita membuat aplikasi atau sistem informasi, kalau memang sistem informasi tersebut bisa memberikan kemudahan bagi usernya, maka itu akan cepat digunainnya. Tapi kalau misalkan itu malah menambah pekerjaan gitu ya, membuat orang semakin repot, biasanya adaptifnya itu akan lama atau malah tidak pernah digunakan sama sekali sistem informasi tersebut. Sayang kan, perusahaan atau organisasi udah bikin sistem informasi yang sedemikian canggih gitu ya, kemudian dia menghabiskan resource yang banyak, mau itu waktu, tenaga gitu ya, atau finansial gitu. Tapi begitu jadi aplikasinya, sistem informasinya ternyata nggak dipakai, ternyata didiemin aja gitu. Itu akan membuang-buang itu tadi resource yang dipakai untuk membuat sistem informasi tersebut. Nah, biasanya kalau usability itu melihat aspek dari usernya gitu, dari penggunanya, pengalaman pengguna gitu, user experience gitu. Nanti dari situ bisa disimpulkan melalui metode apa? Metode kualitatif gitu ya. Bisa disimpulkan aplikasi ini layak apa enggak digunakan. Kalau memang enggak layaknya di mana? Apa yang perlu diimprovisasi gitu. Jangan sampai potensi-potensi yang menghambat
penggunaan dari sebuah sistem informasi itu menyebabkan sistem informasi tersebut jadi nggak berguna. Oke. Mana ini? Nah, ini kenapa sih menggunakan metode usability gitu ya? Karena desainnya atraktif gitu ya. Jadi desain sistem aplikasi perangkat lunak punya daya tarik. Jadi bisa ngelihat seberapa jauh ya desain dari sistem informasi tersebut experience-nya digunakan oleh user. Jadi begitu user menggunakan sistem informasi tersebut, dia bisa menilai nih dari sisi desain apakah membuat Anda boring gitu ya. Sama seperti waktu pertama kali Facebook atau Instagram atau TikTok diluncurkan gitu ya. Pasti dia sudah mengukur tuh user experience-nya seberapa besar gitu ya. Dia trial ke beberapa user ya. Atau mungkin kalau dia lebih dalam lagi karena ini dipakai oleh beragam negara gitu ya, dia bisa juga meresearch tuh kalau di negara ini acceptance-nya seberapa besar. Kalau di negara yang satu lagi acceptance-nya seberapa besar. Nanti dia menggunakan pendekatan tuh gimana caranya satu desain ini bisa di-accept banyak orang gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah ngelihatnya aja bosen gitu ya, kemudian pemilihan warnanya juga kurang menarik atau pemilihan warnanya bikin mata cepat lelah gitu ya, pastinya orang nggak akan betah menggunakan sistem informasi tersebut. Orang baru pakai sejam 2 jam udah malas gitu. Apalagi sistem informasi tersebut digunakan sebagai tools ya, tools dalam bekerja. Kalau bekerja itu kan bisa sampai 8 jam. Kalau dia melototin itu selama 8 jam, sementara dari hasil research-nya aja setengah jam orang udah matanya sakit gitu ya, pasti nggak akan efektif. Pasti dalam kondisi realnya orang nggak akan menggunakan sistem informasi tersebut. Kenapa? Karena di saat dites gitu dengan metode usability, orang cuma tahan menggunakan aplikasi tersebut selama 15 menit. Kemudian jadi kita jadi bisa lebih tahu nih kira-kira kemudahan user nih dalam mempelajari. Jadi sebuah sistem informasi itu salah satu kuncinya adalah user friendly. Semakin dia user friendly, maka semakin cepat adaptifnya. Tapi kalau misalkan dia nggak user friendly, pasti banyak ditinggalin gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas dari pengguna adalah terutama orang-orang yang sudah migrasi ke digital adalah orang-orang yang memang nggak mau ribet gitu ya, nggak mau dibikin pusing gitu ya. Kalau perlu sistem informasi tersebut nggak perlu ada user manualnya gitu. Jadi begitu dia buka sistem informasi tersebut, dia langsung bisa menggunakan. Dia adaptifnya cepat gitu ya. Begitu dia buka, dia coba, dia trial 10-15 menit, dia udah bisa menguasai dari sistem informasi tersebut. Kemudian bisa mencegah juga penggunaan yang nggak efektif dan efisien ya. Jadi kalau sistem informasinya ribet gitu ya, prosesnya stepnya terlalu muter-muter gitu ya, itu akan menyebabkan hambatan dalam seseorang untuk menggunakan sistem informasi. Kemudian ada mudah untuk diingat gitu ya. Kemudian seberapa besar tingkat kesalahannya gitu. Begitu dia masukkan sebuah query, munculnya apa nih? Kayak Google misalkan, Anda search search apa ya? Anda search lampu misalkan gitu ya. Yang keluar apa nih? Apakah benar lampu ataukah yang lain malah bangku gitu ya? Kan kalau misalkan di search dengan kata lampu, maka yang keluar itu adalah
kata-kata yang berkaitan dengan lampu. Tapi kalau misalkan yang di search lampu ternyata yang keluar yang lain, berarti ada bugs di sana, ada error di sana. Berarti itu yang harus diperbaiki. Kemudian meningkatkan kepuasan user secara subjektif. Memang nih lebih subjektif ya. Karena apa? Karena ini penilaian dari masing-masing user. Jadi ada kontrol grafik user experience-nya lebih mudah gitu ya. Bisa dijadikan acuan dari peningkatan kepuasan user gitu ya. Oke, berikutnya adalah manfaat pengujian usability. Ini bisa mengatasi masalah internal. Masalah internalnya apa sih? Bisa masalah internal dari masing-masing anggota tim gitu ya. Kemudian prosesnya lebih mudah, kemudian dapat menggunakan data real sehingga dapat diketahui apakah sistem aplikasi siap digunakan atau enggak. Yang ketiga itu adalah mengetahui aktivitas user. Jadi untuk melihat aktivitas user, dikarenakan pengujian usability dapat melibatkan user tertentu yang didasarkan pada pengalaman user atau user experience. Jadi dia biasanya nih samplingnya diundang nih beberapa user gitu ya. Kemudian dia disuruh pakai tuh sistem informasi tersebut. Nanti begitu dia pakai, dia otak-atik gitu ya, dia coba, dia trial, nanti dinilai itu seberapa besar pengalamannya dia gitu. Apa yang menjadi hambatannya dia dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Sebelum kita menggunakan pengujian usability, apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Yang pertama kita harus tahu tahapannya nih dari pengujian usability. Agar apa? Agar pengujiannya itu udah sesuai ya dengan prosedur. Kemudian waktu yang disediakan mencukupi gitu ya. Anggaran dan biayanya juga mencukupi gitu ya. Sesuai dengan tujuan dari pengujian. Jangan sampai nanti begitu pengujian karena kita nggak tahu tahapannya, maka banyak prosedur yang dilangkahi atau waktunya malah jadi molor gitu atau biayanya malah jadi membengkak. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kedua, menentukan perangkat lunak yang diuji gitu. Jadi saat kita menguji sebuah sistem informasi, kita harus tentukan nih yang mau diuji bagian mananya dulu, yang mau diuji itu fitur yang mananya dulu gitu ya. Itu yang harus ditentukan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan prototipe digital untuk pengujian. Pastinya prototipe tersebut adalah sistem informasi yang akan digunakan secara real dalam operation-nya gitu. Kemudian ini prototipe bentuk dasar, merupakan bentuk dasar atau bentuk awal sistem, aplikasi atau website sebelum melewati tahap penyempurnaan, finishing ya. Dengan adanya prototipe memudahkan untuk melihat respon dari pengguna. Kemudian yang kelima, kita siapin skenario-nya nih. Jadi bukan cuma menunjukkan desain kemudian kasih kuesioner kepada usernya, kita harus siapin skenario nih yang ngelibatin user yang berasal dari internal organisasi gitu ya. Kemudian kita berikan dia kuesioner yang kira-kira bisa memberikan feedback dari sistem informasi yang akan diujikan. Kemudian menentukan kandidat softwarenya yang akan diuji. Yang ketujuh, mengamati proses uji coba yang berlangsung. Biasanya tester itu dia melakukan recording ya, bisa jadi perekaman ya, direcord pakai kamera ataukah dicatat gitu ya dari hasil-hasil trial yang dilakukan oleh user. Nanti dari situ menjadi sebuah acuan nanti untuk merumuskan hasilnya, resultnya. Nih, pada saat user dipersiapkan untuk pengujian, maka pengujian perlu memberikan skenario mengenai apa yang harus dilakukan, atau bisa juga
melakukan pengujian dari luar skenario yang ada untuk mengetahui batasan-batasan atau error yang terjadi gitu ya. Jadi bisa juga nanti kita siapin skenarionya gitu ya. Misalkan tester pertama adalah mencoba login misalkan atau mencoba register gitu ya. Si user tersebut mencoba untuk trial untuk register, kemudian kita detailkan nih tahapannya apa untuk melakukan register gitu ya. Kita kasih usernya, user manualnya, nanti dia coba register gitu ya. Nanti dari situ kita nilai apa yang terjadi atau apa yang respon dari sistem saat ada user yang melakukan register. Kemudian yang 9 membuat rangkuman hasil uji coba. Jadi udah diuji coba, udah kelihatan, maka langkah selanjutnya adalah kita bikin summary proses akhir untuk memberikan laporan secara rinci tentang sistem informasi yang sudah dibuat. Kemudian metode pengujian sangat penting untuk dipelajari dan diaplikasi dalam proses pengujian terhadap software seperti sistem aplikasi atau website. Apakah sesuai harapan atau apakah sesuai planning gitu ya. Nah, metode usability beda dengan metode pengujian yang lain. Kalau usability itu fokusnya untuk mengetahui apakah sistem aplikasi atau website bisa digunakan oleh user gitu ya. Jangan sampai ya itu tadi udah jadi sebenarnya ini canggih gitu ya, tapi user kesulitan ya untuk menggunakan gitu ya. Nah ini metode pengujian usability ke website nih. Ya tadi ya yang langkah pertamanya kita siapin prototype digital yang digunakan untuk menguji. Kemudian langkah keduanya dia siapin skenarionya, apa yang harus diujikan, kemudian tahapannya seperti apa yang harus ditekan gitu ya, apa yang harus diklik, apa yang harus dipilih, kemudian apa yang harus diisi gitu ya. Oke, yang ketiga kita harus menentukan kriteria calon yang akan dipilih atau diuji gitu ya. Yang keempat, mengamati proses uji coba yang sedang berlangsung. Yang terakhir adalah bikin rangkuman, summary-nya. Kita bikin summary-nya apa respon dari sebuah sistem. Ya. Biasanya teman-teman yang buat skripsi di akhir perkuliahan gitu ya. Biasanya kalau dia buat sistem informasi di bab 5-nya itu dia diminta melakukan testing ya terhadap sistem informasi. Mulai dari misalkan dia register, responnya gimana gitu ya. Kalau dia register dengan email yang sama, responnya seperti apa gitu. Kalau dia register dengan nomor handphone yang sama, sistemnya seperti apa, respon sistem seperti apa. Atau kalau misalkan dia login tanpa register, gimana nih respon sistem? Apakah bisa masuk atau enggak? Jangan-jangan ada orang nggak melakukan register, tapi dia bisa masuk ke dalam sistem. Jadi percuma aja gitu ya. Sistem registernya dibuat. Nah, ini keuntungannya tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Masalah internal, mengetahui semua aktivitas dari pengunjung gitu ya. Mampu mengetahui apa aja kekurangan dari website yang kita buat, apakah gambarnya terlalu bikin mata lelah misalkan, ya nggak? Ada sebuah sistem gitu ya, saya pernah jumpai usernya tuh ngerasa capek gitu ya, ngelihat melototin sistem itu lebih dari 1 jam gitu ya. Bahkan ada beberapa user yang pusing gitu ya, ngelihat itu terus-terusan. Jadi sistem itu dipakai sesekali aja. Bahkan ada beberapa orang malah karena memang nggak nyaman dalam menggunakannya, beberapa orang lebih memilih untuk nggak menggunakan. Nah itu yang jadi permasalahan.
Kemudian strategi dalam pengembangan bisnis, kemudian prosesnya cepat ya, mudah gitu, karena memang nggak terlalu pusing ya kalau kita nilai user experience. Kemudian ada faktor antisipasi big error. Yang pertama penggunaan teknologi ya. Tingkatan teknologi yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak harus memperhatikan tingkatan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Misalkan Anda buat apps gitu untuk smartphone, tapi standar yang Anda gunakan masih Android versi yang lama gitu ya. Sementara mayoritas pengguna adalah orang-orang yang sudah menggunakan Android versi terbaru misalkan. Nah, itu jadi resistansi juga tuh nanti dalam menggunakan. Yang kedua ada di scroll page ya. Penataan halaman sistem aplikasi baik di mobile atau website jadi perhatian utama dikarenakan menjadi pengalaman pertama dalam penggunaan. Jadi kalau orang bicara tentang scroll page atau halaman bergulir gitu ya, saya ingat Facebook di awal waktu pertama-tama kali muncul gitu, dia dengan metode scroll gitu ya. Lain halnya dengan pendahulunya dulu ada namanya Friendster ya. Kalau Friendster itu modelnya dulu sama seperti Google ya. Kalau Anda Google di search engine gitu, untuk melihat page berikutnya dia harus next gitu ya. Itu juga yang membuat Facebook gitu penetrasi di awal dia bisa ngehit ya, dia bisa diterima banyak orang gitu karena dia menawarkan satu fitur yang baru yang nggak perlu repot gitu ya. Orang mau stalking temennya gitu yang ada di lini masa, dia nggak perlu repot harus ngeklik next gitu ya. Dia hanya cukup scroll ke bawah gitu ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang mayoritas ya udah scrolling ya, kecuali Google masih mempertahankan metode yang lama. Kemudian ada navigasi pada perangkat lunak, fungsinya untuk pindah dari halaman satu ke halaman yang lain, disertai informasi sehingga pengguna dengan mudah melihat tampilan menu yang tersedia pada perangkat lunak. Dan untuk tata letak navigasinya penting juga agar nggak kesulitan ya, atau nggak merasa bosan dengan tampilan sistem aplikasi atau website. Jadi memang kalau Anda belajar pemrograman atau belajar desain, pasti Anda belajar pemilihan warna ya. Ada warna-warna yang dihindari, warna-warna yang terlalu terang gitu ya. Karena begitu terlalu terang kena di mata itu akan membuat mata semakin cepat lelah. Nah, itu yang dihindari. Kemudian ada penataan konten. Halaman aplikasi atau website yang terlihat menarik akan memiliki daya tarik tersendiri ya. Kayak pertama kali Google muncul gitu ya. Kalau kita buka Yahoo, mungkin sampai sekarang masih ya. Dulu ada search engine, Yahoo itu ada search engine gitu ya. Kalau kita buka Yahoo rame gitu ya. Ada beritanya, ada informasi tentang keuangan, macam-macam gitu. Ada banyak informasi yang sebenarnya kita nggak mau lihat informasi tersebut, tapi ada di sana gitu. Walaupun nanti begitu kita search nanti pencarian akan mengarahkan kita sesuai topik yang kita inginkan. Saat itu Google muncul cuma ya seperti itu yang sekarang gitu ya. Cuma ada tulisan Google, di bawahnya ada box gitu ya, yang bisa diisi dengan kata-kata. Sesimpel itu dulu. Orang yang udah bosen ya ngelihat Yahoo dengan banyak tulisan, dengan banyak gambar di awal, akhirnya banyak orang yang beralih ke Google untuk melakukan searching. Search engine waktu itu udah mulai pergeseran, barulah si Google itu ngeluarin fitur-fitur yang lainnya, ada Gmail, kemudian berikutnya muncul YouTube dan segala macam. Kemudian download aplikasi atau akses website ya, kemudahan dalam install aplikasi,
atau akses website jadi salah satu faktor penting. Ya, dikarenakan akselerasi akses aplikasi atau website yang cepat dapat menjadi faktor penentu tingkat grafik pengunjung atau traffic ya, atau sekarang bahasanya apa, page view. Kalau makin sedikit makin susah ya orang mengakses sebuah sistem informasi ya, pastinya jadi semakin males ya gitu ya. Kayak dulu di kampus gitu ya, sebelum menggunakan sistem informasi, begitu orang dipakai menggunakan sistem informasi, maka taruhannya adalah sistem informasi tersebut harus memberikan kemudahan atau memberikan value bagi pengajaran, proses belajar mengajar gitu ya. Kalau itu ada value-nya, pasti tingkat adoptifnya akan lebih besar ya ketimbang misalkan manfaatnya nggak ada, penggunaannya malah bikin pusing. Nah itu otomatis tingkat acceptance-nya, tingkat adopsinya pasti kecil gitu ya. Kemudian pembaharuan pada sistem aplikasi atau website, ini harus ada pembaharuan secara berkala. Kenapa? Berkaitan dengan performa, fitur, ya. Ada juga berkaitan dengan security, gitu ya. Kalau Anda nggak melakukan pembaharuan, ya, boleh jadi nanti celah dari sistem yang Anda buat, aplikasi yang Anda buat, akan mudah intrusif ya, mudah dimasukin sama hacker. Kemudian alamat website, dalam pembuatan sistem aplikasi atau website dapat dipastikan nama aplikasi mobile pada penyedia aplikasi seperti Play Store mudah diingat. Jadi URL-nya itu harus catch di kepala gitu ya. Jangan Anda bikin URL tuh alamatnya ribet. Orang jadi bingung gitu. Karena nanti kalau kita bikin URL gitu ya, kalau misalkan Anda bikin sistem informasi ya, atau Anda bikin aplikasi yang akan digunakan oleh orang banyak, maka gunakan nama-nama atau URL yang memang orang mudah ingat gitu ya. Mudah ingat. Jadi waktu dia searching nggak terlalu panjang prosesnya gitu. Nggak harus buka buku gitu ya untuk melihat alamat URL dari bisnis Anda itu apa gitu. Kemudian yang ke-8, frame, penggunaan frame pada sistem aplikasi, baik aplikasi mobile maupun website, bisa menambah baik atau menambah tampilan menjadi nggak bosenin ya. Ini kayak gini gitu ya. Beda halnya kalau misalkan ini polos putih aja gitu. Nah itu akan jadi orang lebih cepat bosen ya. Manfaatnya apa pengujian usability? Yang pertama akurasi ya, bisa memberikan informasi akurat karena dipakai oleh user langsung. Yang kedua fleksibilitas, mudah dalam proses pengujian dan hasil pengujian yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga empati ya, dapat lebih memahami user, efisiensi, lebih hemat biaya dan waktu, efektivitas tepat guna, kemudian peningkatan kualitas produk ya. Kemudian ada identifikasi masalah, mempermudah identifikasi, kemudian bisa meningkatkan permintaan produk. Ya. Kepuasan meningkat, maka berpengaruh terhadap permintaan produk dari pengguna. Contohnya apa? Contohnya TikTok yang lagi hype sekarang ya. Karena orang banyak puas dengan TikTok gitu ya. Maka banyak orang yang bermigrasi itu, atau banyak orang yang bukan bermigrasi ya, mungkin mayoritas dari generasi orang-orang yang masih under 40 ya, di bawah 40 tahun ya, termasuk Anda, kebanyakan handphonenya pasti salah satunya ada aplikasi TikTok gitu ya.
semakin besar orang merasa puas terhadap aplikasi tersebut, maka permintaan terhadap aplikasi tersebut akan semakin banyak gitu ya. Banyak orang yang menggunakan, banyak orang yang mendownload gitu ya. Kemudian tingkat online-nya lebih besar gitu ya, lebih banyak, maka bisa menambah performa dari aplikasi tersebut. Ini case study ya, usability method di Jack One ya. Jack One ini mobile bankingnya Bank DKI. Kasusnya yang terjadi pada mobile banking Jack One adalah yaitu para pengguna tidak dapat menampilkan informasi secara lengkap sehingga membuat para pengguna berkurang keyakinannya untuk menggunakan Jack One mobile banking. Nah, ini mobile banking ini sangat sangat kritikal ya teman-teman ya. Di era digital bank saat ini, maka ini menjadi sesuatu yang yang utama ya. Kalau kita bikin McFarlane analisisnya gitu ya, aplikasi-aplikasi mobile banking ini udah masuk ke key operational ya. Key operational itu adalah aplikasi yang masuk ke key operational adalah aplikasi yang jantungnya organisasi gitu ya. Kalau memang aplikasi itu berhenti, maka bisnisnya berhenti gitu. Pergeseran udah sejauh itu. Tapi kalau misalkan aplikasi tersebut itu mengalami kendala, maka tingkat acceptance dari user akan semakin kecil gitu ya. Gini, ada pengguna khawatir ketika akan melakukan transaksi di aplikasi Jack One Mobile karena sering terdapat error pada aplikasi tersebut ya, membuat pelanggannya jadi kurang puas gitu ya. Sama kayak kemarin Bank Mandiri ya meluncurkan aplikasi mobile banking yang baru ya. Begitu orang mau migrasi ya, begitu orang diminta untuk mengganti dengan aplikasi yang baru, itu ada tingkat resistansinya juga ya. Beberapa orang lebih nyaman pada kondisi yang lama, walaupun sekarang mungkin udah mayoritas udah beralih. Karena apa? Karena sistem informasi yang lama sudah dinonaktifkan gitu ya. Nah, ini metodologinya kita buat dari start, dari literatur, ngumpulin data, perencanaan evaluasi. Evaluasinya itu di dalamnya ada pengujian skenario gitu ya, kuesioner, kemudian wawancara, kemudian ada analisis dan pembahasan, rekomendasi perbaikan, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, ini studi literaturnya apa, pengumpulan datanya apa ya, perencanaan evaluasinya, kemudian persiapan pengujian nih, penentuan pengisi survei. Nah, ini kita tentuin nih, survei ini diberikan kepada user atau kepada pengguna jumlahnya berapa. Kalau di sini diterapkan kepada 5 pengisi survei agar mereka menjalankan tugas yang sudah dijadwalkan, kemudian dilaksanakan pendistribusian kuesioner untuk 20 pengisi survei ya. Kemudian diberikan skenario ya. Skenarionya apa yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa gitu ya. Kemudian pengujian skenario, tahapan pengujian skenario terdapat banyak cara ya. Salah satunya bisa menggunakan kuesioner ya, kuesioner atau trial. Trial apa? Trial mencoba fitur dari aplikasi tersebut. Nah, kalau di Jack One itu dicoba pembelian pulsa ataupun membayar dengan scan QR gitu ya, atau dia pengiriman uang dengan fitur JackPay ya. Kemudian pengisi survei diarahkan untuk pengujian skenario, tahapan-tahapannya untuk mengisi, kemudian setelah itu dicoba ya. Kemudian ada kuesionernya didistribusikan ke respondennya untuk melihat
hasilnya ya dengan metode standar kuesioner yang mempunyai lebih dari satu pertanyaan. Bisa pakai skala Likert atau yang lainnya. Berisikan pernyataan berbobot dan tidak berbobot merujuk kepada Jack Mobile. Distribusi kuesioner dilakukan sebelum pengujian dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dan mendukung hasil yang memuaskan. Yang kelima, dilakukan teknik wawancara ya. Wawancara kepada 5 orang responden yang terlibat. Kemudian di sana ada analisis pembahasan dari sisi learnability-nya gimana gitu ya. Efisiensinya seperti apa, efektivitasnya, kemudian dari tingkat kepuasannya, kemudian rekomendasi apa yang harus diperbaikan gitu ya. Ini rekomendasinya, perbaikan dapat dilakukan terhadap pengembang atau developer dengan menggunakan atau dilakukan pada tahap evaluasi temuan masalah dengan perbaikan yang mengacu pada usability metode atau stability guiltiness. Kemudian nih ngumpulin data, ada partisipannya, hasil dari usability testing ya. Ini hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Respondennya 1, 2, 3, 4, 5, nih skenario 1, skenario 2, skenario 3 sampai skenario 7 gitu ya. Ini ada data kesalahan pada fitur JackPay transfer gitu ya. Kemudian ada juga kesalahan layanan pembelian paket data gitu ya. Di skenario berapa dia error. Kemudian ada kesalahan scan barcode ya. Setiap responden mencoba fitur-fiturnya ya. Mulai dari skenario 1 sampai skenario berapa gitu ya. Nanti dia errornya di skenario berapa nih? Kayak di sini misalkan di responden 1 errornya di skenario 2, responden 2 error di skenario 4 seperti itu. Nanti dihitung tuh sukses rate-nya berapa persen. Jadi sukses rate itu adalah sama dengan sukses ditambah partial sukses dikali 0,5 dibagi total tasknya berapa, kemudian dikali 100%. Nanti sukses rate-nya bisa disimpulkan berapa persen gitu. Ini sih rumus sederhana sukses rate. Nah, ini ada aspek satisfaction yang menurut Nielsen ya, lembaga survei ini. Kemudian ada simpulan dari case study. Simpulannya apa? Pengujian yang dilakukan menggunakan perhitungan sukses rate dan keberhasilan yang tinggi mencapai 94%. Lalu berhasil mendapatkan 93 skenario dari 5 responden yang diuji menunjukkan keberhasilan yang masih di atas rata-rata. Kemudian pada perhitungan error, menggunakan aspek efektivitas menunjukkan kesalahan sebanyak 12 dari 3 skenario dan menemukan 4 kesalahan skenario dalam transfer JackPay ke JackPay. Jadi transfer ke sama JackPay ada 4 skenario yang salah. Dalam perhitungan melalui aspek efisiensi dengan mengukur ketepatan dan kecepatan berhasil mendapatkan nilai 0,19. Menunjukkan bahwa mengisi kuesioner dapat menyelesaikan rata-rata dengan 52 detik per kuesioner. Kemudian hasil evaluasi dari aspek adalah satisfaction dengan rata-rata 67% dan masuk dalam kategori C. Kemudian rekomendasi yang dihasilkan dari hasil wawancara mengatasi keluhan seperti huruf yang ketebalan nih, tuh sampai dilihat tuh ketebalan hurufnya seperti apa gitu, atau enggak sinkron gitu ya hurufnya ya, yang satu italik, yang satu non italik gitu ya. Dan tujuan yang sama dalam menghapus icon dan nggak ada keterangan pada saat input angka. Dan juga terdapat error pada saat ingin mengecek saldo, meskipun masih jarang terjadi, namun diperhatikan juga ke depannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
silakan Anda jawab pertanyaan saya nanti di kolom komentar dari rekaman ya, teman-teman. Dalam pengujian usability, pengujian metode usability, siapakah respondennya? Siapa responden dalam pengujian usability? Nanti Anda silakan jawab ya di kolom komentar YouTube-nya sebagai pengganti absen. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa isi kuisnya. Kuisnya itu sampai 7 hari ke depan. Kemudian ada tugasnya, silakan dikerjakan. Tugasnya 7 hari ke depan juga. Lewat dari itu ada diskon nilai. Kemudian sekali lagi yang belum ikut UTS ya, yang belum ikut UTS, Anda silakan lapor ke jurusan ya, ke Pak Ismail, nanti lapor Anda mau ikut ujian susulan. Nanti dari Pak Ismail baru ke saya, karena saya udah nggak bisa buka UTS lagi saat ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.